Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pemirsa Bara TV. Untuk kali ini kita akan menayangkan wawancara dengan Pak Harsoyo selaku Ketua Komisi Pacu PP Pordasi. Kita akan melakukan wawancara dengan judul Pacuan Kuda di Masa Pandemi dan Prospek ke Depannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga jaya. Pemirsa Bara TV, alhamdulillah hari ini saya bertandang ke Jogja mendatangin Bapak Terandes Haji Harsoyo MSI. Beliau adalah Ketua Komisi Pacu Pengurus Pusat Pordasi, didampingi oleh Bapak Dr. Andes Hairul Muslim SE. Beliau adalah Korbit Korbak Binpres Monef di PP Pordasi. Pemirsa, alhamdulillah ini saya berada di Jogja, ditemanin beliau-beliau ini, ingin ngulik-ngulik sedikit lah gitu kan tentang kebijakan PP Pordasi, terutama adalah yang saat ini banyak dipertanyakan sih oleh teman-teman komunitas pacuan kuda. Kenapa sih sekarang kok belum ada kejurnas sejak adanya pandemi? Kita tahu bahwa pandemi itu dimulai pada bulan Maret tahun 2020. Teman-teman sekalian, mungkin ini kita akan menanyakan langsung kepada Pak Harsoyo. Biarlah Pak Harsoyo selaku Ketua Komisi Pacu yang menjawabnya. Apa kabar Pak Harsoyo? Alhamdulillah baik. Ya Pak Irul, sehat ya semua ya. Ya, baik. Tadi saya sudah memberikan pengantar Pak Harsoyo. Kenapa sih Pak sesungguhnya ketika ada pandemi yang melanda negeri ini, PP Pordasi khususnya adalah Komisi Pacu belum bisa menyelenggarakan kejurnas ya Pak ya, kejuaraan nasional. Silakan Pak Harsoyo. Ya, terima kasih Pak Bagus. Jadi begini, sebelum ke kejurnas, PP Pordasi yang baru ini dilantik bulan Februari 2020. Siap. Kemudian melaksanakan pacuan kuda pertama kali itu di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Maret. Ya, itu perebutan Piala 3 Mahkota seri 1. Itu kejurnas ya? Bukan kejurnas, Piala 3 Mahkota. Oh, Piala 3 Mahkota. Okay. Tapi nasional, pacuan nasional. Okay. Ya. Nah, ini pacuan yang sudah memasuki awal pandemi. Alhamdulillah waktu itu lolos, izin resmi. Ada. Setelah itu izin tidak akan keluar lagi. Nah, baru sekali itu. Kemudian seri 2-nya nggak bisa dilaksanakan juga. Kemudian kita merencanakan kejurnas seri 1 dan seri 2 tahun 2020. Lokasinya di Bantul. Karena pada waktu itu tidak ada yang mengajukan. Biasanya kan pakai proposal. Siapa yang ingin menjadi tuan rumah, maka Pengprov atau Pengda mengajukan proposal. Karena tidak ada, ditunjuklah Pengprov DIY, lokasinya di Bantul. Semuanya sudah kita siapkan, kepanitiaan, baik yang dari pusat maupun lokal, gabungan dari itu, semua sudah siap. Lapangan sudah ditata sedemikian rupa, semua sarana prasarana sudah siap. Kemudian sudah masuk ke drawing, semua kuda sudah datang. Izin waktu itu sudah keluar ya? Izin sudah keluar. Dari Polda DIY seperti biasa, nanti Polda DIY menyampaikan ke Mabes. Nah, itu sudah keluar, kurang 3 hari karena sudah diadakan drawing, akhirnya dicabut. Bagaimana rasanya panitia dan tuan rumah
Nah, ini pada waktu itu Ketua Komisi Pacu masih Pak Adi Supit, saya wakilnya. Ya kita jelaskan, polisinya datang dari Polda mencabut itu karena itu instruksi dari Kapolri waktu itu. Ya, maklumat Kapolri pokoknya tidak ada kegiatan apapun. Tuh, nah, ya sudah karena dicabut batal. Akhirnya Ibu Ketum kita hadirkan ke sini juga dengan Ketua Harian almarhum Pak Alex seperti itu, mengumpulkan semua peserta, dijelaskan. Ini semua kontingen dikumpulkan, ini masalahnya bukan karena kami tidak bisa melaksanakan, tapi yang pemberi izin mencabut izin. Kita tidak bisa lagi. Pada waktu itu persyaratannya, misalnya tanpa penonton sudah dipenuhi apapun, tapi dengan tanpa penonton pun tidak diizinkan, dicabut izinnya. Nah, peserta kan ya banyak yang protes ya silahkan. Tapi akhirnya ya begitulah, dengan sangat kecewa mereka pulang ke daerah masing-masing. Ya macam-macam komentar, nanti begitulah keadaannya macam itu. Itu di tahun 2020 batal mengadakan Kejurnas. Dan bahkan sebenarnya agendanya di situ di samping Kejurnas karena ada HB Cup juga. HB Cup itu setiap bulan November biasanya. Hamengkubuwono Cup ya. Hamengkubuwono Cup. Itu juga batal, tidak akan keluar izin. Selesai tahun 2020, kemudian kita mengadakan Rakernas. Seperti biasa, menyusun program kerja Komisi Pacu dan membuat jadwal pacuan, kalender pacuan. Itu kita susun bahwa pacuan kuda untuk Kejurnas nanti dilaksanakan di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, untuk begitu. Kejurnas seri 2-nya kali ya? Seri 1, seri 2 sebenarnya. Memang untuk tahun 2021. 2021. Jadi karena Ibu Ketum sebelumnya itu ke Sumatera Barat di Kota Padang, itu di lingkungan Auri itu ada lapangan yang 1.600 meter. Tapi sudah nggak tertata rapi dulunya begitu. Nah, dijanjikan pada tahun 2021 bisa untuk Kejurnas. Nah, kemudian kami dari Komisi Pacu datang ke sana melihat lokasi, tidak mungkin itu karena lokasinya belum memenuhi syarat apa. Dari sisi apa yang? Dari sisi sarprasnya, misalnya lapangan yang 1.600 itu belum ada papan pembatas shuttle ban itu. Kemudian kandang-kandang tersedia hanya sedikit. Nah, kemudian kita laporkan ini nggak mungkin di sana. Oke, sekarang alternatifnya Pasuruan sama Pangandaran. Karena setelah kita kaji adanya pandemi, kalau toh pacuan yang memungkinkan itu di Jawa hanya 2 itu, Pangandaran dan Pasuruan. Pasuruan sudah diuji coba bulan Maret untuk mengadakan ya namanya juga perebutan Piala 3 Mahkota tanpa penonton, dijaga ketat, 1 pintu. Nah, sudah berjalan. Kemudian untuk seri 2-nya tidak bisa dilaksanakan di sana. Kita gabung dengan pelaksanaan pacuan kuda Pertiwi Cup yang di Pangandaran. Jadi PP Pordasi bersama Pangandaran, di sana ada Pertiwi Cup, kita pacuan yang perebutan Piala 3 Mahkota seri 2. Itu sudah berjalan. Nah, kenyataan bahwa hanya 2 lapangan itu yang bisa dipakai. Oke, berarti Kejurnas di Pasuruan. Pasuruan waktu itu level COVID-nya level 3. Jadi waktu itu Kapolres tidak akan bisa memberikan izin, sudah didekati nggak bisa. Nah, kemudian akhirnya kan Pangandaran mencoba mengadakan Kejurnas. Tapi PP Pordasi prinsipnya kalau tidak ada izin, kita itu lembaga resmi, jadi harus mendapatkan izin dari pemberi izin yang resmi. Kalau tidak ada izin, tidak bisa diadakan Kejurnas. Itu sudah menjadi sikap kita. Kemudian pada waktu itu didiskusikan Pemprov Jabar, Jawa Timur, PP Pordasi, ini gimana? Oke, nanti Pangandaran derby saja, Bu. Gitu. Itu keputusan akhirnya ya? Keputusan akhirnya begitu. Pangandaran derby ya, Pangandaran yang derby. 2021 ya? Ya. Tapi kemudian
berubah undangannya dari Pemprov Jabar ke seluruhnya tuh undangan ke Jurnas, ke kontingen-kontingen. Tapi karena tidak ada izin resmi, PP Pordasi tidak mau mengatakan bahwa itu ke Jurnas resmi. Akhirnya sudah terjadi, ada seri 1, seri 2, meskipun namanya bukan ke Jurnas, ya pokoknya sudah ada derby 2021, kan gitu. Nah, itu sudah berjalan, tapi para pemilik kuda dan Pemprov lain, tapi ini bukan resmi Indonesia Derby ya, karena kudanya nggak ada separuh. Peserta derbynya kan biasanya 4 race penyisian, 48 ekor atau 40 ekor atau 36 lebih, sehingga nanti betul-betul sudah melalui penyisian sehingga peserta derby itu sudah disaring. Nah, sedangkan di Pangandaran karena itu kondisi darurat, masih COVID, banyak yang tidak menghadirkan kudanya. Gitu. Tapi apapun, pacuan sudah bisa berjalan dengan terobosan semacam itu tanpa penonton dijaga ketat. Begitu juga seri 2-nya kemarin. Artinya itu pacuan bukan kelompok umur ya, kemarin ketinggian sudah berjalan meskipun juga tidak resmi, tidak bisa resmi dia diakui sebagai kejurnas, kan begitu. Iya, masalahnya begitu. Iya. Soal izin, apa memang wajib nih sikapnya PP Pordasi? Memang harus ada izin gitu, Pak? Iya, karena pacuan kuda kejurnas itu merebutkan Piala Presiden. Mana mungkin menghadirkan presiden, bahkan kalau presiden kadang-kadang siap datang atau mewakilkan atau apapun tanpa izin. Itu yang menjadi sikap PP Pordasi. Dan sudah diskusi dengan sana KONI pusat juga pada waktu itu, kita diskusi kalau kejurnas harus pakai izin. Itu prinsipnya itu. Ya, maka itulah menjadi jawaban sehingga tidak bisa disebut sebagai kejurnas. Iya, sehingga Piala Presiden pun tidak diperebutkan kemarin di Pangandaran itu. Ya. Jadi dulu Piala Presiden jatuh di kontingen Jawa Barat, iya masih di Jawa Barat kemarin. Jadi tidak bisa diperebutkan Piala Presidennya. Ya. Oke, Pak. Lalu apa kedepannya, Pak, untuk menyikapi ini? Saya pikir sekarang ini kan pandemi mudah-mudahan makin makin menurun gitu ya. Selaras dengan banyaknya masyarakat yang sudah mengikuti program vaksin kan gitu. Nah, kira-kira kedepannya apa sih yang hendak dilaksanakan, karena ada nih sinyalir gitu kan ya, sinyalir bahwa PP Pordasi itu belum menunjukkan sesuatu yang menyenangkan komunitas pacuan kuda. Nah, ini tentu harus dijawab, Pak. Harus dijawab. Tentu paling tidak adalah rencana ke depan. Gimana, Pak? Jadi dalam Rakernas tahun 2021 awal, kita sudah menyusun kalender di samping kejurnas. Itu ada perebutan Piala Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di bulan November tahun ini, 2021. Tapi kenyataan Pemda juga tidak mengizinkan. Aduh, ini masih pandemi. Toh kalau minta izin tidak akan keluar. Kalau habikap tanpa izin tidak bisa. Prinsipnya begitu juga. Pemda DI atau pihak keraton begitu. Nah, oke, batal. Masih satu lagi, kalender untuk Sawah Lunto Derby. Itu masuk, jadi kalender PP Pordasi yang tersisa waktu itu habikap November, kemudian Sawah Lunto Derby bulan Desember. Nah sekarang, ini akan dilaksanakan tanggal 12, isu hari Minggu. Insya Allah ini jalan. Kami sudah cek ke sana, gimana persiapannya. Ya seperti biasa, nampaknya terobosan seperti apa yang dilakukan di Pasuruan sama Pangandaran. Tanpa penonton, diawasi ketat oleh Satgas Covid. Kemudian pokoknya peserta siapapun datang ketat, vaksin, kemudian antigen dan seterusnya gitu. Nah, ini tinggal menunggu pelaksanaan besok Minggu. Tanggal 12. Tanggal 12. Nah, itu pun pesertanya kita sudah tahu karena sudah drawing ya. Derby pun ya tanpa penyisian, jumlahnya pun kita lihat hanya 11 ekor. Ya, itu kenyataan, Pak. Kalau dulu Sawah Lunto Derby pun dari Jawa pun berangkat dulu. Karena pada waktu masa-masa normal ya, situasi aman, tidak ada pandemi lah. Sekarang karena kondisi macam ini ya begitulah kenyataannya. Tapi
termasuk kalender PP Pordasi yang bisa dilaksanakan satu-satunya tinggal itu. Ya. Nah, 2022 Pak, kira-kira apa yang hendak dilaksanakan? Saya dengar juga ada rakernas ya. Ya, pasti setiap tahun rakernas. Nanti mungkin Januari lagi Pak, Desember nampaknya belum siap. Pasti kita merencanakan lagi. Banyak hal yang kita rencanakan untuk itu. Kalau kegiatan Komisi Pacu yang rencana kerja di luar pacuan, tahun 2021 kita sudah melaksanakan Diklat Steward. Sudah terlaksana di bulan Oktober kemarin. Diikuti oleh seluruh Indonesia. Nah, itu baru teori. Nah, teori tapi cukup lengkap, materinya tanya jawab juga cukup hidup. Kenapa begitu? Karena kita kekurangan kader steward. Sekarang kalau pacuan itu ya steward itu belum memenuhi syarat lah. Misalnya pacuan di Jogja kita harus manggil dari PP Pordasi. Yang di daerah sendiri masih kurang kadernya. Begitu juga di Jawa Timur, di Pangandaran, di mana-mana masih begitu. Di seluruh provinsi. Nah, kita sebagai Komisi Pacu menyusun program kerja, salah satunya itu Diklat Steward sudah berjalan. Kemudian nanti akan mendapatkan sertifikat setelah ada praktek. Nah, ini kesempatan di Sawalunto Derby. Nanti kita adakan praktek untuk steward yang kemarin ikut tingkat 1, baru tingkat 1 kemarin teori. Pendidikan dasar ya? Pendidikan dasar, teori, prakteknya di Sawalunto. Oh gitu? Nah, iya. Termasuk saya dong Pak, saya kan ngikut kemarin. Boleh, nanti kalau mau ikut. Pak Bagus juga kalau besok tanggal 12 Desember hadir, silakan ikut. Nah, itu kemarin sudah didaftar ya, di samping dari Sumatera Barat, sudah ada dari Medan, dari Riau, Aceh, begitu. Nah, di sana nanti kita coba. Ya kita uji dalam praktek lah, apa yang sudah diperoleh itu kita praktekkan di situ. Itulah yang tahun 2021, 2022 tentunya kita masih banyak PR di samping kejurnas. Kalau kejurnas betulan begitu tanpa izin, kira-kira ya itulah dari PP Pordasi karena Piala Presiden itu bagaimana. Tapi cuman kita berharap lah tahun 2022 itu nanti Covid melandai, mudah-mudahan semua kegiatan olahraga diizinkan. Pasti kita kejurnas kita rencanakan lagi. Nah, termasuk pacuan tingkat nasional yang biasa kita gelar. Kalau di Bantul 3 kali dalam setahun. April itu Bupati Bantul Cup, Juni itu Paku Alam Cup, kemudian November Hamengkubuwono Cup. Kita rencanakan lagi gitu. Nah, soal joki nih Pak, kan kadang-kala kalau misalnya ada PON gitu kan, tahun 2024 ya kita akan melaksanakan PON kan, kebetulan saya dengar juga pacuan kuda, equestrian ada semua kan untuk. Nah, soal lisensi joki nih Pak. Iya. Dari Komisi Pacu ada program untuk apa? Ada semacam ujian untuk para joki nasional apa gimana Pak? Ada. Karena selama ini tidak ada joki yang punya lisensi, Pak. Tidak ada? Tidak ada, ya. Yang ada yang sisa-sisa masa lalu. Tapi yang baru-baru yang selalu ikut dalam kejurnas ini belum ada lisensi, cuma tercatat. Diuji oleh steward dari PP Pordasi pada waktu itu ya, masih kepengurusan yang lama. Kemudian setiap ada kejurnas, ada ujian joki. Tapi wujudnya lisensi belum terbit. Tapi PP Pordasi steward sudah punya catatan. Oh, si A, si B ini sudah lulus, lisensi belum keluar. Nah, kami juga merencanakan nanti ada diklat joki, bahkan diklat pelatih juga. Untuk mendapatkan lisensi ya? Iya, pelatih pun kan juga harus mendapatkan lisensi. Ya, supaya nanti pacuan itu benar-benar itu berkualitas. Karena pacuan berkualitas itu jokinya berlisensi, pelatih berlisensi, bahkan groomnya harus juga mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga tampil di lapangan itu betul-betul ini sudah standar PP Pordasi gitu lah. Itu udah berapa tahun nggak ada lisensi joki itu Pak? Padahal itu kan
mestinya ya kalau naik motor kan harus ada SIM lah, intinya seperti iya. itu. Iya. Udah berapa tahun itu Pak? Udah lama banget? Udah lama banget, 10 tahun lebih. Oh gitu ya? 10 tahun lebih, tapi cuma dicatat aja, oh ini lulus, ini nggak lulus. Nggak boleh cuma gitu aja. Oh gitu. Nah itu nanti yang kita rencanakan 2022, lisensi joki. Ya. Iya. Oke, baik. Pemirsa Baharna TV ini kita gayeng ya, ngobrolin tentang persoalan pacuan kuda di masa pandemi dan rencana kedepannya. Ini terima kasih nih Pak Harsoyo, Pak Irul atas waktu yang diberikan untuk wawancara dengan Baharna TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus Baharna TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa kita mesti nonton terus Baharna TV. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa like, subscribe, and share Baharna TV. Semoga Baharna TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda pacu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dengan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Baharna TV. Tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.